Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera. Koruptor menjadi napi, menyulap fasilitas bui menjadi soal transaksi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Riana yang sudah tidak bertegur sapa dengan kalian selama 2 minggu. Dan hari ini aku kembali, I'm back. Aku minta maaf banget sama kalian karena udah beberapa minggu ini aku tidak upload video dikarenakan kondisi aku baru fit hari ini dan suara aku baru kembali hari ini karena ya mungkin karena cuaca tidak kondusif ataupun juga kondisi hati juga tidak memungkinkan untuk asik, enggak sih sebenarnya. Dan hari ini kita akan membahas dan cerita tentang korupsi di Indonesia. Menarik bukan? Karena aku melihat di media sosial TikTok ataupun juga Instagram itu lagi marak-marak banget membahas tentang korupsi gitu. Ada apa sebenarnya? Itu ada sebuah postingan di Instagram aku lihat bahwasanya itu Jalan Anyar Penarukan itu dikorupsi guys. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe sebelum kita masuk kepada videonya. Dan jangan lupa juga bunyikan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel aku. Nah, gimana? Kalau berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Kita tahu di penghujung 2020 lalu, 2 menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat baru saja ditangkap oleh KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Menteri Kelautan dan Perikanan, sebut saja namanya adalah Bapak Edi Prabowo, terkena operasi tangkap tangan atau OTT pada 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Ia terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster yang ramai dibicarakan sejak Juli 2020 lalu. Sedangkan Menteri Sosial kita, Juliari Peter Batubara, ditangkap oleh KPK pada 6 Desember 2020. Ia terjerat kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan COVID-19. 2 kasus tersebut merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan dan memalukan karena terjadi di masa pandemi, di mana seharusnya pejabat pemerintahan dapat melayani rakyat yang sedang membutuhkan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwasanya ada yang mengatakan praktik korupsi sudah marak di Nusantara sejak zaman kerajaan itu. Saat itu, rakyat yang masih buta huruf dan belum berpendidikan ditipu oleh para pejabat kerajaan. Mereka dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dari pajak yang ditetapkan oleh kerajaan. Kelebihan tarikan pajak ini selanjutnya dinikmati oleh para pejabat kerajaan. Kasus korupsi di Indonesia bukan sebuah peristiwa kejahatan yang baru terjadi saat sekarang atau di era Indonesia merdeka hingga sekarang ini. Korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC, yaitu Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Hal itu diungkapkan oleh Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yang bernama Darwis Yakob pada mediaindonesia.com pada hari Sabtu tanggal 24 bulan April 2020 lalu. Nah, jika memang sudah ada tindak pidana korupsi itu sejak zaman-zaman VOC dulu, lantas bagaimanakah cara pemerintah Indonesia pertama kalinya untuk memberantas korupsi itu gitu? Apakah berhasil ataupun gagal? Nah, mari kita lihat bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia untuk pertama kalinya. Kalian tahu? Tugu anti korupsi di Pekanbaru, Provinsi Riau, meski dibangun oleh provinsi setempat untuk memperingati Hari Anti Korupsi, dana pembangunannya justru dikorupsi. Dasar hukum ini saya dapat dari KUHP awal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, karena sekarang kita berbicara harus berdasarkan dasar. Kalau tidak ada dasar, kira-kira seperti itu ya. Antara 1951 sampai 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu oleh Muchtar Lubis yang merupakan seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia dan Rosihan Anwar temannya.
Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 56 sampai 57 dan juga merupakan Rektor IKIP Bandung pertama di tahun 64 sampai dengan 66 menyebabkan koran tersebut kemudian dibredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa gagal pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, di mana atas intervensi PM Ali Sastromijoyo atau yang disebut juga Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat menjabat 2 kali, Ruslan Abdul Ghani yang merupakan Menteri Luar Negeri gagal ditangkap oleh polisi militer. Nah, sebelum Lee Hok Tae mengaku memberikan 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut, mantan Menteri Penerangan Kabinet Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Indonesia ke-9 Kabinet sebelumnya, Samsudin Sultan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Peter de Kuzjol, berhasil ditangkap. Nah, Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara di tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 58 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal Ahana Sution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil negosiasi di bawah penguasa darurat militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah salah satu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, Panglima Diponegoro saat itu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Majen Suprapto, S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan Panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto yang merupakan Gubernur Kalimantan Timur pertama di tahun 1956 sampai dengan 1962. Lantas, benar apa tidak? Jalan Anyar Panarukan tersebut sudah dikorupsi dananya pada saat Dendels memberikan upah kepada masyarakat sebagai pekerja. Namun hal senada juga dikatakan oleh sejarawan Peter Carey yang mengatakan bahwasanya memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Dendels untuk pembangunan jalan raya pos tersebut. Nah, setahu dia, anggaran itu sudah tersedia dari pemerintah kolonial, tapi yang bertanggung jawab atas dana tersebut adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurusnya, kayak gitu. Jadi Dendels ini sudah menyerahkan semua uang atas pembangunan jalan raya pos tersebut, jalan raya Anyar Panarukan itu kepada petinggi di sana, kepada bupati ataupun juga kepada daerah dari sana gitu. Jadi tergantung mereka lah untuk mengatur bagaimana subsistem upah ataupun sistem pembayaran yang dilakukan di daerah itu. Dan di sisi lain, Peter Carey yang merupakan seorang sejarawan ini menjelaskan bahwasanya upah untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini tidak diatur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat serta sebagainya. Rupanya ada banyak penyelewengan sebab begitu banyak orang ataupun buruh kasar yang digerakkan meninggal diduga antara 7.000 sampai dengan 14.000 orang. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwasanya Jalan Anyar Panarukan itu terletak di Anyar, itu di ujung barat Jawa Barat, ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur, kira-kira sekitar 1.000 km jaraknya pembangunannya gitu. Jalan raya ini menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman Pulau Jawa. Dan pada jarak 15 km, 30 meter, dan paling jauh 60 km, didirikan kota-kota untuk mencapai kota yang lebih besar berikutnya. Ada lagi sumber lain yang mengatakan bahwasanya pemerintah Dendels kala itu hanya menyediakan dana sebesar 30.000 ringgit. Nah, di waktu itu, 1 ringgit itu sama dengan 2,40 gulden, yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia ke Buitenzorg atau dari Jakarta ke Bogor. Ya, sementara pembangunan rute Buitenzorg sampai ke Kadanghor atau di barat Cirebon digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Dendels. Dalam pembangunan tahap pertama, jalan rute
Tenzor ke Kandang Haur itu yang medannya cukup berat, setiap pekerja diberikan uang sebesar 4 ringgit sebulan ditambah dengan 4 gantang beras dan garam gitu ya. Uang ini diserahkan kepada para bupati yang memimpin pekerja proyek itu. Sementara itu dikutip dari penelitian Endah Srihartatik dalam jurnal Paramita Historical Studies Journal yang nomor 26 tahun 2016 disebutkan bahwa setelah pembangunan jalan tersebut sampai di wilayah Karangsembong yang merupakan wilayah Kesultanan Cirebon diperlukan negosiasi terlebih dahulu untuk membebaskannya. Dan selain itu, keuangan tidak cukup untuk membayar upah pekerja jalan serta perbaikan jalan tersebut. Nah, setelah bernegosiasi dengan Sultan Cirebon itu berhasil, maka pembangunan jalan raya tersebut dilanjutkan sampai ke Losari. Ya, karena adanya kesulitan dana tersebut, Dendels mengumpulkan semua penguasa termasuk para bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1808 di rumah dinas Presiden Semarang di Jalan Bojong untuk meneruskan rencana pembangunan jalan raya itu. Nah, kesulitan yang dialami tersebut membuat pemerintah kolonial memberikan hak penuh pembangunan jalan raya pos tersebut diserahkan kepada penguasa pribumi dengan menggunakan tenaga kerja wajib yang disebut juga dengan sistem kerja paksa tadi, guys. Jadi, kerja paksa itu terlaksana karena dana tidak mencukupi lagi untuk pembangunan jalan raya. Nah, berdasarkan arsip yang ada, pembangunan jalan pos di Jawa telah menelan korban sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa dilakukan oleh para budak ataupun mereka yang melakukan tindak pidana. Jadi kesimpulannya, pemerintah Dendels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja jalan raya pos dari Anyer Penarukan itu. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Dendels ketika anggaran untuk pembangunan jalan itu tak lagi mencukupi. Nah, jadi begitu ya guys penjelasannya. Jadi bagi kalian yang tahu apakah ini dikorupsi atau tidak, silahkan kalian komen di bawah. Dan kalau kalian misalkan mengetahui bagaimana seluk-beluk pembangunan jalan dari Anyer Penarukan ini, silahkan kalian ceritakan di bawah dengan versi kalian yang kalian tahu. Dan aku kan berdasarkan sumber-sumber yang aku dapat dari media ya. Dan menurut aku seperti itu. Nah, kalau kalian punya versi lain, ceritakan di bawah. Sekian dulu pada hari ini. Saya Riana, bye-bye.